Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video pelatihan ke-10. Nah, video kali ini saya akan sekedar mengenalkan ya alat-alat yang nanti kita pakai ke depannya. Karena 2 bulan ke belakang kita udah pelatihan menggunakan simulasi ya, pakai Tinkercad. Nah, kali ini ke depannya nanti kalian akan menggunakan alat aslinya. Oke, di sini sudah ada alatnya. Ini adalah ESP8266. Kenapa kita pakainya ESP? Kenapa enggak Arduino seperti yang di simulasi? Ada 3 alasan utama ya kenapa kita memilih ESP. Yang pertama ada dari segi fitur, lalu harga, dan yang terakhir ada fungsi ya. Oke, saya bahas dulu dari fungsi. Fungsi antara ESP dengan Arduino itu sama persis, microcontroller yang menerima dan memberi perintah kepada komponen lainnya. Terus dari segi harga dari ESP dan Arduino itu beda jauh, hampir bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Arduino Uno sekarang itu ada di kisaran harga 90 sampai 100.000 lebih. Sedangkan untuk ESP ini ada di kisaran harga 30 sampai 60.000. Jadi ya kita pilih yang lebih murah. Tapi yang terakhir ada dari segi fitur, ada fitur tambahan yang tidak ada di Arduino ya. Ini di sini ada modul WiFi. Kalau kalian bisa lihat, nah dengan modul WiFi ini kita bisa menyambungkan si ESP ini dengan internet, dimana nantinya kita bisa ngendaliin ESP pakai web ya, dari database. Nanti kita sambungin ke database, lalu dikontrol melalui bisa pakai HP ataupun web. Itu ada fitur unggulan dari ESP. Nah, dengan fungsi yang sama, harga yang lebih murah, tapi ada fitur tambahan berupa WiFi ini, tentu saja kita lebih memilih pakai yang ESP ini. Nah, ini untuk ESP itu ada banyak pin ya. Saya tampilin. Nah, di sini ada pinnya, pin GPIO atau pin yang ada di ESP. Ada 9 pin digital. Terus ada RTX, TX, ada 3 buah pin power 3 volt, ada 5 buah pin ground, ada SC, SO, SK, terus ada 1 pin 5 volt dan pin-pin yang lainnya serta 1 analog pin. Oke, terus ada tombol reset, ada flash, lalu modul WiFi, dan ada micro USB-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambar di sini ya. Oke, itu untuk GPIO-nya. Dan ini untuk cara pengoperasiannya nanti kalian buka Arduino IDE di laptop, terus pasang USB ya. USB ini akan disambungin ke micro USB di Arduino. Nanti codingannya bisa dimasukin lewat USB. Oke, itu untuk ESP. Yang selanjutnya ada breadboard. Nah, ini adalah bentuk dari breadboard yang selama ini kita pakai di simulasi. Breadboard ini papan ya, sebuah papan buat ngerangkai suatu proyek ya. Bisa banyak komponen. Nah, di sini breadboard seperti yang kita tahu alurnya itu dari yang ada di atas dan bawah ini ada pin buat power, ada positif sama negatif. Jadi dia nyambung ke pinggir. Kalian colokin di sini, maka arusnya akan nyambung ke pinggir gitu. Sama juga yang di sininya. Lalu yang di tengah ini ada pin buat ke komponennya. Nah, untuk pin yang di tengah ini itu nyambungnya atas bawah. Kalian colokin di bagian atas ini, maka dia akan nyambung sampai ke bawah sini. Ini ada pemisah, jadi antara atas dan bawah itu misah, jadi gak berhubungan. Untuk lebih jelasnya saya tampilin ininya. Nah, ini dia. Ini adalah rangkaian dari breadboard ya. Jadi dia itu yang bisa kita lihat yang untuk arus atas bawah itu ke pinggir, sedangkan yang tengah itu ke bawah ya, atas bawah gini. Jadi selama kalian nyolokinnya satu satu jalur gitu, maka sinyal yang ada di komponen itu akan terhubung.
Oke, itu untuk breadboard. Ini saya pakai yang 800 pin. Breadboard ini ada beberapa jenis, ada yang ini 800 pin, ada yang lebih kecil lagi yaitu setengahnya 400 pin. Lalu ada yang lebih kecil lagi 100 berapa pin gitu, yang mini. Ada juga yang lebih kecil 25 pin. Nah, yang selanjutnya kita mau pakai di sini adalah LED. Ini adalah LED, bentuk dari LED yang selama ini sering dipakai ya. Nah, LED ini Pak punya dua kaki. Sebentar saya jelasin dulu. Nah, ini ada dua kaki ya. Jadi kalau disimulasi kan kita bisa tahu ya, kalau diklik kakinya itu ada keterangan mana yang anode, mana yang katode, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, kalau di aslinya itu dibedakan dari panjang si kakinya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau nggak dari panjang pendeknya, ini ada dari kepalanya, ini ada yang biasa, ada yang kayak rata gitu. Untuk lebih jelasnya saya tampilin dulu. Nah, ini buat si LED. Jadi yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Oke, itu komponen yang mau kita pelajari hari ini ya. Selain dua ini, ada juga komponen yang selalu dipakai untuk menghubungkan komponen yang lain atau breadboard ke ISP-nya. Nah, biasanya paling banyak dipakai yaitu ada kabel jumper. Ini seperti ini bentuknya. Kabel jumper ini ada 3 jenis ya. Ada yang female ke female atau lubang ke lubang ya. Ada yang male to female, ada yang colokan ke lubang. Ada juga yang satu lagi itu colokan ke colokan ya, atau male to male. Jadi ini ada 3 jenis yang sering dipakai. Ini tergantung dari komponen yang kalian pakai sama kalian menyambunginya kemana gitu. Oke, kali ini saya mau buat rangkaian sederhana aja. Kita bikin LED flip flop atau LED dulu lah. Nah, sebelumnya setelah ini kita juga butuh yang namanya Arduino IDE. Nah, di sini ada tampilan awal dari Arduino IDE. Persiapannya kalian coba masuk ke tools, terus pastikan board yang ini itu udah ke node MCU 1.0 ya. Terus dan juga perhatikan portnya, kalian itu nyambung ke port berapa, USB yang kalian sambungin saat memasukin kodenya itu ke COM yang mana gitu ya. Oke, itu aja mungkin ya persiapannya. Ini tampilan awalnya. Untuk codingnya sama seperti yang telah kita lakuin ya di di simulasi Tinkercad. Nah, yang pertama kita terangin dulu kita mau pakai pin berapa. Di ISP itu ada pin digital dari D1 sampai D8. Ini kita coba pakai pin D1 aja. Ingat ya, kalau di ISP ini biasanya bisa pakai const in atau biasanya pakai hashtag define. Oke, di sini saya pakai define, kasih nama LED 1 di pin D1. Nah, ini untuk bagian atasnya. Di void setup jangan lupa ya kasih keterangan pin mode LED 1 sebagai output. Jangan lupa pakai titik koma. Nah, untuk di void loopnya pakai digital write dan juga delay. Sama, ini sebenarnya sama aja sih dari simulasi ya, karena simulasi juga ngambilnya dari sini. Kita tulis digital write
Biasanya saya ketik dulu ininya, baru ketik di dalamnya LED 1 height, kasih delay, delaynya selama mungkin 500, biar cepet copy aja yang ininya, taruh di bawah, ganti ininya jadi low. Oke, ini untuk codingannya. Terus apa lagi ya, sebelum kalian, oh ya, ini untuk tombol-tombol di atas ini untuk memberi perintahnya. Setelah kalian tulis kodenya ini, di yang checklist ini untuk verify, jadi ini untuk ngecek apakah kode yang kita tulis itu ada error atau enggak, gunanya biar enggak, biar pas kita masukin ternyata ada error gitu, jadi untuk mencegah itu. Yang kedua ada upload, ini untuk upload si kode ini masuk ke ISP nya. Terus ada new, ini untuk baru ya, lembar baru codingannya. Ini ada open, ini ada save. Nah, sebelum kita masukin, kita coba verify dulu. Nah, ini karena apa, new project ya, lembaran baru, jadi kalian harus save dulu, kasih nama LED 1, save dulu. Nah, di pojok kanan ini ada loading ya, ini lagi ngecek jalannya, kita tunggu dulu sebentar. Oke, kalau udah ini, udah compiling, berarti nggak ada error sama sekali ya. Selanjutnya kita bisa apa namanya, sambungin ISP-nya. Sebentar, saya ini dulu biar kelihatan. Ini ISP-nya ya. Kita sambungin dulu USB. USB sambungin ke sini. Oke, sudah. Kita sambungin ke laptop. Terus pastiin kita buka dulu ininya. Ke tools. Bentar, kelihatan nggak ya? Kita gedein dulu. Oke, kita ke tools dulu. Nah, pastiin portnya ini sama yang kalian colokinnya. Di sini saya pakai COM 5 dan juga boardnya Nord MCU. Oke, kalau udah gini, saya kecilin lagi biar kelihatan. Nah, ini ISP-nya ya. Udah gini, kalian tinggal upload aja. Nah, ini ada loading di sini. Tungguin sampai selesai. Nah, ini lagi loading, dia masukin datanya. Si ISP-nya berkedip ya. Ada flash biasanya sih. Tunggu sampai selesai. Nah, dia udah selesai nih, udah RTS pin. Oke, setelah ini kita cabut dulu USB-nya. Saya tutup dulu. Setelah ini kita siapin rangkaiannya. Jadi kode yang tadi itu udah ada di dalam si ISP-nya. Untuk rangkaian ini, kalian pasti masih ingat kan? Untuk kaki yang positif, untuk yang kaki yang negatif, langsung sambungkan ke negatif ini ya, yang biru ini. Nah, yang positifnya di sini. Oke.
Udah gini ya. Nah, jadi dia itu bentar, saya biar gampang, saya sambungin di si angka 10 ini. Nah, di angka 10 ini saya sambungin pin yang positif di angka 10, yang negatif langsung ke arus negatif. Oke, udah gini pastiin kita pakai pin yang, bentar, cari dulu kabelnya. Oke, kita butuh 2 kabel jumper yang jenis male to female. Kenapa male to female? Karena nanti ini kabelnya colok ke sini satu. Nah, yang ininya buat colokin pin, karena bentuk dari output atau input USB itu pin ya, pin semua. Nah, pastiin si kalian colokin itu satu jalur sama kaki dari LED-nya. Oke, ya, satu jalur ini. Untuk yang penguatan negatifnya juga sama. Ini mau di mana aja, coba dulu di sini. Nah, terus kita sambungin sesuai tadi kodenya. Kelihatan nggak? Nah, ini ada pin D1. Nah, ada pin D1 ya. Dan juga ada ground di sini. Kita bakal pakai yang ini. Yang dari lampu kita langsung colokin ke D1. Pastiin jangan salah ya. Ini pinnya. Nah, D1. Terus yang ininya ke ground. Ground itu di sini ya. Jadi kita ground. Oke, kalau udah gini, si USB ini butuh daya listrik ya. Kita pakainya dari USB. Jadi setelah kalian masukin kodenya, kita colokin, kita rangkai dulu, baru kita colokin lagi. Karena yang kedua ini bukan buat ngambil data, tapi buat ngambil daya listrik ya dari laptop. Daya listrik untuk ini itu, untuk USB itu maksimal 5 volt, jangan lebih, takutnya error. Oke, kita colokin. Nah, karena dia udah ada daya listrik, jadi si groundnya ini udah masuk ke sini. Sedangkan yang pin D1 yang kita coding itu, dia masuk ke pin positifnya. Terus ini adalah hasilnya. Nah, sesuai coding yang tadi, dia akan nyala 500 mili detik atau 0,5 detik dan mati lagi 0,5 detik. Oke, jadi seperti itu rangkaiannya ya, pengenalannya. Ini adalah dasar dari codingan Arduino, alat realnya ya. Untuk membuat running LED juga bisa menggunakan metode tadi yang udah kita pelajari sebelumnya di latihan kedua atau ketiga. Kalian tinggal tambahin aja LED-nya. Paling yang perlu diperhatikan sih dari nih, kalian saat memasang pin di USB-nya jangan sampai salah ya, karena ini ada banyak pin. Biasanya kendala paling sering sih ketika udah codingnya benar gitu, rangkaian di breadboardnya benar, pas kalian colokin, kok gak nyala, pas dicek ternyata kalian salah pin. Nah, ini salah pin contohnya. Kalian codingnya di D2 tapi kalian sambunginnya di kalian codingnya di D1 tapi kalian sambunginnya itu di D2 gitu ya, jadi gak akan nyala gitu. Nah, ketika dipindahin lagi maka dia akan nyala. Nah, ini dasar dari ESP ya, dari IoT. Kedepannya mungkin nanti akan lebih banyak lagi seputar komponen-komponennya, karena di Tinkercad kemarin terbatas ya komponennya, jadi nggak semua. Yang pasti itu ini untuk dasarnya, untuk cara perakitannya. Terus ada komponen, ini komponen yang sering banget dipakai itu breadboard ya, sama kabel jumper. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung aja di komen.
Jangan lupa subscribe juga ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.